Kalau kita bisa berada di ranking 1, otomatis traffic kita banyak, kemudian leads kita bisa banyak, kemudian konversi kita juga pasti akan banyak, seperti itu. Kalau kemarin saya dilema itu Mas, di apa namanya, saya pasang Google Analytics, tapi speed-nya lemah kan, SEO update algoritma Google sekarang itu kan memperhatikan speed ya. Makanya ketika saya tidak pasang, itu dia request dari website itu berkurang kan Google Analytics-nya, maka saya copot lagi, speed-nya lebih baik lah. Nah, makanya saya sampai sekarang ini nggak pasang Google Analytics, karena menurut saya kalau misal untuk analisa kayak gitu, saya bisa lihat di Ahrefs atau Semrush gitu ya. Itu kalau kira-kira nggak dipasang, boleh nggak atau harus benar-benar dipasang? Kalau untuk Ahrefs ya, misalkan tools yang third party ya, Ahrefs atau Semrush, itu tidak apa ya, istilahnya bukan jadi patokan, dan istilahnya tidak bisa real time seperti itu. Kalau Google Analytics kan kita real time. Jadi misalkan per hari nih kita mau ngelihat berapa sih datanya. Kalau di third party kan kita nggak bisa ngelihat. Di sisi Ahrefs, Semrush kan kita tidak bisa lihat laporan traffic hariannya berapa, seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak sebelumnya sudah kenal Google Sitekit belum, Pak? Belum. Oh, Sitekit. Iya, Google Sitekit. Di situ Google Sitekit satu plugin bisa untuk semua untuk tracking dari si Google-nya itu tadi, Pak. Oh, berarti cukup satu plugin aja ya? Jadi cukup satu plugin itu bisa terkoneksi ke Google Analytics, bisa terkoneksi ke Google Webmaster Tools juga, seperti itu. Oh, iya. Berarti cukup pasang plugin aja ya, nggak perlu, maksudnya nggak perlu pasang plugin dan koneksi ke Google Analytics-nya kan harus mengambil user ID. Paling hanya memasukkan user ID-nya aja, Pak. Kayak gitu. Oke. Nanti seperti dicoba. Itu. Ya. Mungkin nambah ya, masuk ya. Kalau soal speed, Pak siapa tadi, sorry. Dian. Pak Dian, mungkin bisa pakai ada itu di optimasi speednya itu bisa di jadi ketika akses itu nggak langsung nge-trigger script analitiknya. Bisa di delay-nya bisa 3 detik atau 5 detik, itu bisa Pak diatur. Gimana? Nanti bisa coba cari putus-putus Mas Noval. Ya putus-putus Mas. Jadi ya, putus-putus itu dibaca masih putus-putus ya? Bentar saya ganti koneksi deh. Bentar. Halo. Yuk, lancar Mas. Ya, oke, lanjut. Oke, yang scriptnya itu bisa di-delay, Pak. Kalau yang script third party kayak Facebook Pixel, kayak analitik itu bisa di-delay. Jadi website itu juga langsung ngebaca script itu, nge-trigger itu bisa di-set 3 detik, 5 detik ada. Itu ada caranya, Pak. Bisa coba cari referensi di Google, banyak itu cara nge-delay. Kalau itu bisa di sini web.dev. Referensi untuk opti speed. Jadi bisa diakalin kalau soal speed. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Referensinya bisa di sini ya, Pak. Tadi ya, oke. Kalau untuk yang tadi kan sebelumnya website yang sebelumnya saya tanya nih, kan setiap page itu harus ada outbound link ya, Mas ya? Iya. Nah, ketika tidak harus, Pak. Tidak harus ya? Tidak harus. Kalau itu relevan, itu bisa dimasukkan. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, kita masukin outbound link-nya itu bentuknya anchor text atau gimana? Bisa anchor text, bisa langsung misalkan HTTP apa, source apa, seperti itu, Pak. Soalnya saya pernah masukin anchor text, padahal kata kunci itu yang saya kejar, misalnya saya kejar kata kunci harga San Diego Hills. Nah, website yang relevan dengan itu kan saya harus merujuk ya kan ke website lain yang relevan. Nah, kan
website itu kan tersedia harga San Diego Hills, maka saya di anchor text itu saya buat harga San Diego Hills. Nah, saya pernah lihat di audit third party, itu dibilang tidak boleh, ini dari si pakai Yoast ya, Yoast Premium itu, dia bilang jangan menggunakan kata kunci itu gitu. Iya, ngaruh Pak. Karena gini, kalau misalkan memasukkan outbound link ya, usahakan yang dimasukkan itu anchor-nya itu tidak apa yang kita targetin. Misalkan seperti tadi ya, seperti harga pemakaman San Diego Hills. Terus kita kasih outbound link-nya di anchor-nya itu. Nah, usahakan tidak yang kita targetkan seperti itu, Pak. Misalkan ada kata-kata misalkan misalkan di sini mungkin ada yang mencuplik masalah pemakaman ini misalkan. Nah, ternyata ini referensi bahas seputar masalah pemakaman ini kayak gitu. Nah, itu tinggal kita cuplikan misalkan titik 2 apa setelah kita cuplik di bawahnya kita kasih source titik 2 apa kayak gitu. Seperti itu, Pak. Jadi istilahnya outbound link itu tidak itu nggak boleh sama ya sama ini ya. Ya, harus yang pertama itu harus relevan dan yang kedua itu harus unik dan yang ketiga itu tidak anchor-nya itu usahakan tidak tidak sesuai dengan tidak sama dengan apa yang kata kunci yang kita bidik seperti itu, Pak. Oke. Iya. Oke, siap. Oke, udah 10 menit lebih juga nih, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan lagi di sesi akhir ya, Pak ya. Siap. Oke, makasih selanjutnya, ya sama-sama. Selanjutnya Mas Kiswantoko, ada nggak? Ada kalau nggak salah, Aleron tadi. Iya, Aleron. Halo, Mas Kiswantoko. Kalau mic-nya bermasalah bisa di chat ya. Bu, siapa itu? Mas Kiswantoko. Ya, mana nih? Maksudnya apa? Jangan kelihatan. Nggak bisa nggak kelihatan lah. Halo Mas Kiswantoko. Muka papa nggak kelihatan, cuma kelihatan kalau nanti papa dipanggil. Oke, skip aja dulu. Mungkin belum nggak di tempat. Mas Musa, ada? Iya. Siapa ini? Mas Musa ya? Oke, ya, siap. Seperti kesepakatan sebelumnya Mas ya. Audit your side. Ya, selamat siang. Ya Mas, ya kan lanjut saja. Perkenalkan diri dan notes-nya secara singkat, monggo Mas. Dan saya ingin mengaudit jonews.com. Ini adalah situs berita lokal Semarang. Oke, bisa dilanjutin mungkin. Iya. Oke, jonews.com. Kita buka. Ini memang websitenya portal berita. Kemudian kita cek keseluruhannya, homepage dulu. Kita diagnosis. Nah ini yang pertama ALT image ya Pak ya. ALT image itu diusahakan gambarnya ini ada ALT image seperti itu. ALT image itu seperti apa? ALT image misalkan nih, misalkan penerapan dari ALT image, contohnya kita ambil sampel nih, inspect. ALT image itu fungsinya buat apa ya? ALT image itu fungsinya yang pertama dari sisi SEO on page structure ya Pak ya. Dari sisi SEO on page structure itu bisa membantu kita optimasi dari sisi halaman konten, dari sisi penamaan gambar. Nah, keuntungan dari image SEO itu apa, atau ALT image itu apa? Misalkan Bapak searching katakanlah posting terbaik misalkan. Nah, kemudian
si calon user Bapak ini melihat dari sisi image seperti itu. Nah, jadi ketika si calon user ini ngeklik, ini otomatis jadi trafficnya website Bapak seperti itu dari sisi resource-nya image. Nah, keuntungan keduanya, on-page SEO Bapak itu juga bisa terbantu seperti itu. Dari sisi dari sisi optimasi halaman konten. Nah, contoh ALT image misalkan bilang nah, misalkan ini Pak. Nah, jadi kan gambar ini adalah keterangannya unlimited web hosting terbaik. Nah, jadi ketika website kontennya Bapak itu membahas tema apa, kemudian gambarnya ini usahakan mengandung kata kunci apa yang Bapak bidik seperti itu. Misalkan Bapak referensinya website Bapak ini adalah website portal berita Semarang ya. Iya. Website portal berita Semarang. Nah, jadi konten ALT image-nya bisa berita Semarang hari ini, liputan berita Semarang seperti itu. Nah, kemudian saya cuplik contoh, kita bedah satu artikel random, misalkan ini. Nah, di sini pun juga kontennya bisa bisa lebih variatif lagi, dalam artian kontennya bisa lebih banyak Pak. Apalagi kan ini websitenya news ya, berita ya. Jadi berita ini yang pertama itu dari sisi kontennya, iya kan, banyak, dalam artian banyaknya itu harus relevan ya. Banyaknya itu harus kan. Kemudian yang kedua, si website berita ini rata-rata banyak tagging seperti itu. Misalkan nih membahas seputar banjir ya. Misalkan yang banjir ini ada internal link ke tagging kategori banjir seperti itu. Jadi ketika orang-orang ngeklik banjir ini, itu konten-konten isinya meliput seputar banjir seperti itu. Itu ciri khas dari website berita Pak. Seperti itu. Iya. Jadi yang pertama tadi ALT image-nya, kemudian yang kedua kontennya ini bisa diperkaya lagi ya Pak ya, isi kontennya bisa lebih diperkaya lagi. Kemudian website berita ciri khasnya itu ada link kategori ya, link kategori ke tag pembahasan. Misalkan di sini ada kata-kata banjir ya, ada tagging banjir seperti itu. Gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi bounce rate. Nah, seperti itu. Nah, ketika bounce rate-nya itu kurang, otomatis kita itu page view-nya juga akan bertambah, kemudian dari sisi SEO dan ranking-nya juga ikut naik, seperti itu, Pak. Seperti itu. Kemudian apalagi ya yang bisa kita... Terus, mohon maaf, mau bertanya, kalau untuk artikel kan kadang ada beberapa gambar, itu ALT-nya apakah kalau sama berpengaruh? Harus beda-beda dan unik Pak. Misalkan nih ada dua ini, ya kan? Nah ini kan membahas seputar bantuan warga ya. Misalkan ini bantuan warga, kemudian ada lagi di sini satu ya, ada lagi di sini satu, kita kasih ALT-nya program bantuan untuk warga seperti itu. Nah kemudian ada foto warganya lagi ya. Ada fotonya warga lagi, bisa kita tambahkan warga yang mendapatkan bantuan seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Itu. Bisa dilanjut. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, dilanjut dulu. Oke. Itu Mas Sofal. Mas Sofal. Adakah Mas Sofal? Mas. Nah, lagi mungkin. Lanjut. Udah ini? Udah.
Masih ada waktu 3 menit, Pak. Siapa namanya tadi? Musa. Pak Musa, ya. Musa. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin bisa di audit yang lainnya, Pak. Yang lainnya dulu ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan di aja. Iya, Pak. Nah, ini dengan Eben, Pak. Iya, tadi nggak ada ya, Pak ya. Oke, ini Mas Eben. Habis ini Mas Taufik ya. Mana Mas Eben? Mitra Group. Silakan perkenalkan diri maksudnya secara singkat Mas Eben. Pak Eben. Iya, gini. Seringkali setelah saya cek di Gmetric ya, itu benar-benar sangat rendah untuk rating apa namanya ya, pencarian lah. Nah, kemudian saya rubah. Kebetulan saat ini saya nggak bisa lakukan pengecekan karena hang ya. Ini website-nya hang. Error, Mas ini Sofal. Kemarin nggak sih ini. Habis ngapain Pak Eben? Kalau dari errornya coba lihat sih. Errornya kita ya, cek itu. di sini. Plugin. Tema plugin. Dari tema plugin ya. Iya, bisa antara plugin dan temanya sih kalau kayak gini. Iya, plugin sama temanya ini. Halo, Mas. Karena tadinya itu pakai Ocean WP ya, Ocean WP. Tapi setelah saya lihat kok jadi berubah di footer, saya mau edit nggak bisa, akhirnya ganti tema. Nah, pada saat ganti tema itu telah terjadi masalah. Iya, soalnya kemarin waktu saya ngefilter peserta itu websitenya bisa diakses otomatis ketika ganti tema dan lain-lain pun itu dari sisi sidebar, footer, header itu bakalan ganti, Pak. Bakal berubah semua. Jadi ini Bapak ketika nyoba tema yang lain kemungkinan ya biasanya kebanyakan ini ada temanya ini yang pertama nggak cocok dengan versi PHP, yang kedua dengan versi WordPress-nya nggak cocok, terus yang ketiga bisa crash dengan plugin-nya. Plugin ya. Nah, itu sih. Dari solusinya untuk sementara Bapak Eben ini nggak ada yang bisa diaudit nih. Pak Eben bisa ganti temanya gitu ya? dulu. Iya, karena apa yang mau diaudit ini Pak Eben? Nggak bisa ngaudit. Iya, Pak. Kebetulan pada saat mendaftar untuk audit itu belum terjadi seperti itu, Pak. Ya, enggak, ini saya filter itu baru 2 hari kemarin sih. Makanya ini Bapak kan baru melakukan perubahan nih dan menyebabkan website error. Jadi bisa diperbaiki di si panel dulu, Pak. Nantinya bagaimana dong, Pak, kalau gitu, Pak? Kebetulan saya juga tadi terlambat juga. Atau mungkin di next Mas. Di audit your set berikutnya. Iya, bisa dimasukkan. Bisa Pak Eben bisa balas email saya yang kemarin, ya Pak ya. Halo Pak Eben. Nah, di situ bisa konfirmasi saya Pak. Peserta yang tadi websitenya error mau ikut SEO audit selanjutnya. Nanti saya ikutkan di SEO audit yang selanjutnya, tinggal minggu lagi Pak jadwalnya. Oh, oke. Oke Pak. Iya, karena kan kali ini kan Bapak melakukan perubahan dan mengakibatkan website nggak bisa diakses, jadinya otomatis nggak ada yang bisa diaudit. Masa mau ngaudit debug ini? Iya Pak. Jadi saya lanjut ke peserta yang lainnya dulu ya Pak ya. Pak Eben bisa balas email saya yang kemarin untuk mengkonfirmasi ini biar saya nggak lupa itu loh. Saya ikutkan di sesi SEO audit selanjutnya 3 minggu lagi gitu. Baik. Jadi saya hubungi via email lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Audit selanjutnya. Dan pastikan baik, Pak. Websitenya sudah diperbaiki ya, Pak ya. Baik. Oke, selanjutnya Pak Taufik, ada Pak Taufik? Hadir. Siap. Ini kayaknya iya harus pakai password dulu ini. Jadi ketika saya bilang audit your site, dijawab apa, Tis? Auditin dong. Mantap sekali. Siap Pak Taufik? Siap. Audit your site.
Auditin dong. Mantap sekali, silakan perkenalan diri dan websitenya secara singkat. Monggo. Ini untuk teman-teman yang lain saya mute dulu ya, mic-nya ya. Marajanews.com dari portal berita Nusantara itu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Oke, dilanjuti. Oke, kita cek Marajanews secara keseluruhan. Ini kurang lebih sama dari yang tadi itu ya. Yang website portal berita seperti Image ALT. Kemudian ini H1-nya Pak siapa tadi? Taufik. Pak Taufik, H1-nya duplikat Pak. Jadi ada dua, yaitu marajanews.com dan juga original text. Jadi ini bisa bisa diambil salah satunya aja. Jadi yang original text ini dihapus saja Pak. Nah, jadi H1 ini pada umumnya hanya satu saja seperti itu. Nah, untuk H2, H3 dan seterusnya itu bisa banyak seperti itu. Itu dari struktur heading-nya ya Pak ya. Dari struktur heading-nya ini ada duplikat H1, kemudian sama image ALT-nya itu juga diperbaiki atau ditambahkan ALT text-nya, kemudian fav icon-nya yang ini, yang icon bola dunia ya. Bola dunia ini bisa diganti dengan fav icon-nya dari marajanews.com itu apa, logonya untuk logo website-nya itu bisa bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian ya fav icon. Kemudian kita contoh random sampling artikel, misalkan ini Bupati Batalion. Untuk artikel ini sudah bagus, sudah banyak. Nah, catatannya adalah kembali lagi ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwasanya website portal berita itu ciri khasnya adalah banyaknya internal link ke kategori seperti itu. Misalkan ini Nunukan ya, ada internal link ke kategori yang khusus membahas seputar Nunukan. Kemudian misalkan saja ada satu tagging atau satu kategori yang membahas seputar batalion misalkan. Nah, itu bisa dikasih internal link ke sana seperti itu. Karena ciri khas dari website portal berita ini internal link menuju ke kategorinya itu banyak seperti itu. Karena website portal berita ini umumnya mereka juga selain mengejar page view banyak, mereka juga rata-rata mengejar bounce rate-nya itu rendah. Nah, bounce rate rendah itu biasanya mereka optimalkan dari sisi internal link kategori yang relevan seperti itu di dalam tiap kontennya seperti itu. Kemudian kita cek dari menggunakan third party Ahrefs. Coba analisa. Kita coba cek organic traffic yang meranking. Nah, maksud saya di dalam kontennya ditambahkan internal link ke kategori atau tag kurang lebih seperti ini Pak Taufik. Siap Pak. Jadi link-link yang seperti ini misalkan tag membahas Nunukan atau apa, nah itu bisa ditambahkan internal link ke tagging seperti ini. Seperti itu. Jadi PR-nya tadi ya yang pertama fav icon-nya, kemudian heading H1 duplikatnya itu dihapus, paling tidak heading H1-nya itu hanya ada satu saja.
kemudian web icon, kemudian internal link yang mengarah ke kategori-kategori atau tagging. Kemudian kita cek dari sisi off page-nya atau dari sisi backlink-nya. Nah, di sini bisa menambahkan lagi backlink-nya untuk website marajanyus.com, dan backlink yang perlu diperhatikan Pak Taufik adalah backlink yang relevan ya Pak ya. Misalkan artikelnya yang membahas portal berita, ya harusnya backlink-nya pun juga harus dari website portal berita, seperti itu. Oke. Jadi itu saja Pak Taufik, mungkin ada yang ditanyakan? Iya, ada sedikit ini. Untuk menghapus apa tadi ya? Yang H1-nya itu lewat mana, Mas? Misalkan ini saya bisa klik kanan. Kontrol U coba. Bisa klik kanan. Websitenya emang nggak bisa diklik kanan ya, Pak? Iya, memang nggak bisa. Saya sudah protek karena di sini kan kebanyakan copy paste, Mas. Jadi harus harus melihat istilahnya melihat struktur source-nya, Pak. Jadi kan di sini misalkan tadi ya, misalkan H1-nya tadi itu di bagian. Nah, ini antara kata-kata marajanyus.com atau original text. Di dua itu, Pak. Jadi dipilih salah satu yang mau dihapus yang mana. Saran saya yang dihapus yang ini saja, yang original text. Jadi yang dipakai H1 itu ya marajanyus.com. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk masuk ke situ, Mas, untuk menghapus original text-nya gimana? Ya berarti harus buka source code-nya, Pak. Karena ini nggak bisa diklik lihat source-nya ya. Jadi Bapak mau tidak mau mencari source-nya itu di bagian WordPress untuk text editornya, Pak. Theme editor. Siap. Itu, ya. Ngerti. Oke. Iya, di theme editornya. Hapus yang original text ini tadi. Seperti itu. Oke. Lanjut aja, Mas. Itu, Pak. Oke, siap. Oke, monggo, Mas Al. Siap. Oke. Siap. Selanjutnya, sebelum masuk ke peserta selanjutnya, buat teman-teman yang udah diaudit, mohon untuk mengisi form feedback ya. Iya, nanti akan dapat bonus ya, Mas ya. Agar program kali ini bisa saya lagi lah jadi lebih baik. Selanjutnya itu siapa, Mas? Mantap ini. Mas Ahmad. Ada Mas Ahmad? Ya, hadir. Oke. Ini tahu passwordnya nggak, Mas? Tahu dong. Ada. Auditor side. Wah, ahlan langsung nih. Auditin dong. Auditor side. Mantap sekali. Silakan perkenalkan diri dan websitenya secara singkat, Mas. Monggo. Ahlan usahlan. Ya, ini website kami multiherbal.co adalah website company profile supplier madu dan herbal. Gitu, Mas. Ya, bisa dilanjut, Steve. Enggak ada tombol. Ini ganggu banget itu kayaknya. Iya. Ganggu banget. Harusnya diklik yang di luar ini bisa nge-close. Oke. Website company profile menjual produk herbal. Oke, produk herbal itu biasanya optimasinya mereka banyak di artikel. Kemudian artikelnya ada link ke salah satu produknya. Kita cek dulu aja secara keseluruhannya. Oke, jadi PR pertama langsung kelihatan nih Pak. Siapa tadi Pak Ahmad? Meta description-nya, ya meta description ini diisi Pak. Meta description di multiherbal.co ini bisa diisi, bisa menggunakan tools Yoast SEO Pak untuk mengisi meta deskripsi. Meta deskripsi ini gunanya apa? Meta deskripsi ini gunanya istilahnya kesimpulan Pak. Kesimpulan dari isi website Bapak ini membahas apa yang nantinya ketika orang itu googling ya, orang itu searching dengan yang Bapak Ahmad bidik itu langsung muncul di Google-nya seperti itu. Itu salah satu
poin on page SEO, Pak. Gitu. Jadi PR yang pertama, meta description-nya ini bisa diisi, bisa menggunakan tools Yoast SEO. Kemudian dari si image-nya juga, gambarnya diisi sesuai dengan yang kata kunci yang dibidik, Pak, seperti itu. Oke, Mas. Penambahan kurang lebih seperti tadi di depan saya sampaikan. Kemudian kita cek dari sisi artikelnya. Artikelnya baru sedikit. Oke. Jadi istilahnya kalau website sebagian besar website menjual produk herbal itu mereka lebih provide itu dari sisi artikelnya, Pak. Jadi artikelnya yang seputar yang istilahnya diserempet-serempetin ke produknya itu seputar artikel apa sih. Jadi mereka buat konten banyak yang membahas ujung-ujungnya supaya jualan ke produknya itu, seperti itu. Oh, nah, misalkan ini, gitu ya, Mas? Iya, jadi rata-rata sih website untuk jualan herbal kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Oke, di sini nggak ada artikelnya ya, Pak ya? Itu artikelnya di gambarnya. Oh, gambarnya. Biar menarik. Oke, jadi ini bisa diakalin sih, Pak. Dalam artian mungkin yang di dalam kotakan ada tulisan artikelnya ini bisa dijadiin artikel. Kemudian yang untuk gambar gambar yang untuk menjelaskan ya, itu mungkin yang diambil nih seperti itu. Oh iya. Jadi diselang-seling seperti itu, Pak. Siap. Itu dan mungkin di bawah ada satu tombol ya, Pak ya, satu tombol call to action. Call to action itu misalkan ini membahas nutrisi ya. Nah, kemudian di sini ada CTA jika Bapak Ibu ingin membeli madu dengan nutrisi A, B, C, D atau apa, nah itu bisa dikasih link ke ke WA Bapak atau ke produknya langsung seperti itu, link ke produknya yang Bapak jualan seperti itu. Ya, Mas. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Pak? Mungkin? Oh ya, Mas, mau tanya sebentar, Mas. Iya. Itu kan website-nya kami itu gambarnya tuh katanya tuh ada orang lapor, ngeloadnya tuh terlalu berat. Mungkin gambarnya bisa dikompres. Nah, itu sedangkan itu konten gambarnya kan kita banyak banget. Apakah ada plugin untuk mengompres konten gambar secara otomatis gitu, plugin di WordPress? Kalau plugin di WordPress sebenarnya ada banyak, Pak. Cuman yang sering saya gunakan itu WP Smooth, Pak. WP Smooth yang ini. WP Smooth. Saya masuk ya, kali ini ya. Ya. Monggo. Kalau saya sarankan, karena ini udah ini ya, yang udah kadung nggak apa-apa, Pak. Karena ini juga akan mempengaruhi ke server juga, Pak. Penggunaan request-nya itu bakalan nambah juga karena WP Smart ini jalannya apa ya? Istilahnya jalan terus. Itu juga bakalan ngaruh ke server. Kalau yang udah terupload ini nggak masalah pakai itu, cuman kalau untuk yang baru kan untuk di kompres dulu, bisa pakai kompres ini, Vertical kompresor. Ini lumayan ini. Reduce-nya nggak ngerusak foto. Itu ngompres satu-satu terus upload ulang gitu ya, Mas? Enggak, kalau yang udah kadung upload salah pakai WP. Untuk yang konten selanjutnya saya sarankan jadi setelah dioptimasi pakai bisa dihapus WP-nya, terus konten itu bisa manual pakai ini online via web ini. Karena WP Smart juga bakalan jalanin query juga sih, Pak. Itu juga mengaruh juga nanti. Oh iya. Ke performanya. Iya. Baik, Mas, ya. Oke, mungkin dilanjut, Is. Sorry, ikut. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke. Itu aja. Ada lagi, Pak, yang ditanyakan, Pak? Jadi PR-nya tadi ya, Pak, ya. Ini cukup. PR-nya
PR-nya tadi yang pertama meta description, kemudian ALT image, kemudian konten artikelnya ya Pak ya, konten artikelnya, kemudian di dalamnya konten artikel itu ada satu link CTA ke produk atau ke WA-nya Bapak, biar ada orang yang order dari artikel itu bisa langsung ke produk atau ke WhatsApp-nya Bapak, seperti itu. Siap. Sama kompres gambar tadi Pak, PR-nya seperti itu. Ya. Maaf Mas, tadi yang meta deskripsinya pakai plugin Yoast SEO, ya. Yoast SEO. Ya. Oke Mas, makasih. Oke. Lanjut. Apa itu? Selanjutnya Mas Rokib. Mas Abdul Rokib tadi ada seperti itu. Auditin dong. Oke, belum Mas, santai. Audit your side. Auditin dong. Mantap sekali. Mantap. Silakan perkenalkan diri dan secara singkat Mas. Mas Rokib, sorry ya. Nanti jika sudah perkenalan bisa di mute ya. Nanti kalau mau ngomong lagi bisa dihidupkan soalnya agak rame. Oke. Siap. Dilanjut Mas Rokib. Halo, nama saya Rokib. Website saya tentang bus pariwisata. Ya. Oke, bisa dilanjutin. Ya Mas Rokib ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di unmute lagi ya. Siap. Oke. AJS Travel Bus. Ini kontennya seputar bis pariwisata. Oke, untuk yang pertama mungkin dari sisi on page-nya, halaman utama. Nah, sama di sini PR-nya yang pertama meta title dan meta description, Pak. Ini bisa menggunakan Yoast SEO untuk mengisi meta title dan meta description. Nah, untuk meta title ini harus lebih spesifik, Pak. Misalkan bis pariwisata di mana seperti itu. Misalkan apakah jasa bis pariwisata travel and tour di dalam atau luar kota, seperti itu bisa ditulis di meta title. Kemudian meta description-nya ini juga bisa ditulis kata kunci yang mau dia bis pariwisata untuk travel luar dalam kota di mana saja, itu bisa ditulis di meta description-nya. Kemudian sama ALT image-nya ini juga perlu ditambahkan. Kemudian Google Analytics ini juga perlu dikoneksikan seperti itu, Pak. Kemudian fav icon-nya juga perlu diganti. Kemudian di sini karena ini jasa bis pariwisata ya. Ini bisa Bapak mengoptimalkan dari sisi konten. Misalkan Bapak bis pariwisatanya mengambil target katakanlah Semarang. Jadi Bapak membuat satu halaman konten bis pariwisata Semarang atau bis pariwisata Surabaya, seperti itu, yang isinya bahwasanya bis pariwisata Bapak ini mencakup lokasi atau wilayah yang mau dibidik. Itu bisa bahkan di landing page ya, di landing page baru misalkan ajstravelbus.com bus pariwisata Surabaya, bus pariwisata Semarang, seperti itu. Kemudian bisa juga Bapak menambahkan satu menu yaitu blog. Nah, isinya ini artikel-artikel mendukung seputar usaha Bapak, misalkan tips memilih bus pariwisata dengan rute Jakarta Surabaya, seperti itu. Nah, itu bisa istilahnya menambah trust bahwasanya website Bapak ini memang benar-benar istilahnya bergerak di bidang bis pariwisata, dan ruang lingkup dari lokasinya juga tercover, seperti itu, Pak. Nah, mungkin karena ini websitenya mungkin baru sedikit isinya, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya audit. PR yang pertama itu isi meta title, kedua isi meta description, ketiga itu ALT image-nya, kemudian keempat itu Google Analytics-nya, kelima fav icon,
keenam itu bisa ada ditambahkan menu blog untuk artikel-artikel yang memutar usahanya. Dan yang keenam, optimalkan dari lokasi-lokasi target, misalkan seperti tadi bis pariwisata Surabaya atau bis pariwisata Semarang, seperti itu. Itu sih ya saya audit, Pak. Mungkin pertanyaan? Pak, terima kasih. Ini saya mau nanya ini aja, kalau situs tuh pakai www atau nggak pakai www, itu pengaruh nggak di search engine-nya? Kalau saya pribadi sih nggak berpengaruh, Pak. Tidak begitu berpengaruh signifikan. Seperti itu. Gitu nggak? Iya. Asalkan konten Bapak ini bagus, seperti itu, bagus dan relevan dengan apa yang Bapak targetkan, seperti itu. Dan yang terpenting, yang optimasi yang seperti yang saya sampaikan tadi sudah Bapak terapkan, seperti itu. Iya. Oke, terus satu lagi nih, Pak. Iya. Ya, saya kan mungkin kalau menurut saya nama situs saya terlalu spesifik kali ya, AJS Travel. Orang jadi pas ngetik di search engine-nya bus pariwisata itu nggak muncul, jadi nggak muncul gitu. Ada mungkin di Google gitu ya, tapi kok nggak muncul pas ngetik bus pariwisata. Mungkin PR-nya yang tadi yang Mas gitu ya. Iya, jadi misalkan Bapak mau targeting bis pariwisata ya, yang pertama ini pokoknya yang paling utama ya. Yang paling utama ini perbaiki yang tadi meta description, kemudian ALT image, kemudian Google Analytics, Fav icon. Nah, kemudian ditambah tadi konten artikel tadi ya. Seperti itu. Gitu ya. Iya, betul sekali Bapak. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Dan pastikan artikelnya tidak kopas ya. Iya, betul sekali. Harus unik dan relevan. Ya. Selanjutnya mungkin ya? Iya. Siapa sih selanjutnya? Selanjutnya itu Mas Aryo. Pak Aryo. Pak Aryo. Ada? Halo Pak Aryo. Sepertinya tidak ada. Kemudian Mas Rafiki ini ada nih. Rafiki ada. Tadi datang duluan. Mutaretan TV. Halo Mas Rafiki. Halo. Oke, sesuai kesepakatannya Mas ya. Iya. Audit your site. Auditin dong. Mantap sekali Mas. Silakan perkenalan diri dan websitenya secara singkat. Saya penasaran domisilinya di mana nih? Apakah sama? Iya, sama-sama Sumenep, geng. Iya, saya Rafiki dari Sumenep. Website kami Mata Madura itu portal berita yang mengcover seputar Madura. Oke. Begitu kira-kira. Oke, tuh Mas Oval. Bisa kita meet up nanti Mas. Siap. Dilanjut, Tis. Oke, kita cek. Oke, meta title, meta description, oke ada. ALT image-nya bagus, ini sudah ada ALT image-nya. Notif bagus, sudah ada. Oke, kita cek random sampling artikel, misalkan ini. Jadi sudah ada kurang lebih 3 website portal berita ini yang diaudit ya. Oke, dan kurang lebih poinnya hampir sama Pak. Jadi yang pertama, kalau dari sisi konten sudah cukup memadai ya. Untuk website berita pada umumnya, kontennya juga sudah cukup jelas. Namun tadi yang pertama adalah website portal berita itu biasanya internal link kategorinya cukup banyak seperti itu ya Pak ya. Cukup banyak. Jadi misalkan ya ini ya banyak berita mungkin dikasih contoh lah punya Kompas atau apa, Tribun lah tapi. Oke. Jangan Tribun. Jangan Tribun. Misalkan kenapa jangan Tribun, Mas? Apa ya? Saya melihatnya untuk optimasinya itu apa ya? Terlalu over Pak menurut saya Pak. Oh siap. Iya.
Oke, misalkan ini nih. Oke, nah ini kan ada misalkan ngejelasin Airlangga Hartanto. Di sini kan ada tag ya Pak ya. Oh, iya, ada iya. kompas.com tagging apa. Nah, kurang lebih contoh daripada website portal berita, dan ini sekaligus juga saya menambahkan ke mas-masnya tadi websitenya yang sudah saya audit ya. Kurang lebih inilah contoh yang bisa dicontoh seperti itu ya, contoh website portal berita yang bisa menjadikan referensi. Bahwasanya yang pertama tadi internal link ke tagging atau kategori, kemudian ada baca juga ya, baca juga internal link ke artikel kita yang terkait seperti itu. Nah, kurang lebih itu. Kemudian dari sisi structure juga sudah oke. Kemudian dari sisi yang lainnya yang bisa kita ulik. Kita coba cek. Oke, dari sisi op-ed-nya kelihatan aktif juga. matamaduranews.com ini bagus. Memang website portal berita itu harus aktif on page dan off page-nya seperti itu Pak, agar bisa mendapatkan traffic dari sana seperti itu. Kemudian kita cek keyword yang meranking itu apa aja. Yang pertama, mantap, kontes foto anak ini udah ranking 1. Kita coba audit yang belum di ranking 1 ya, misalkan wah, Radar Madura ini ada itu juga nih. Ada keywordnya. Ada yang nyari banyak dong. Madura. Siap orang Madura. Sudah lama kan Radar Madura itu, Mas. Iya, Radar Madura. Oh ya, pantes sih. Nyanyi Jawa Pos ya, coba ya, yang lain. Benar. coba yang lainnya. Coba yang lainnya, misalkan. Waduh, ini berat ini kayaknya nih. Ciri manusia akhir zaman. kita random sampling aja Pak ya. Oke, iya. Kita random sampling aja, ngecek kita kalahnya di mana. Oke. Waduh, mantap nih saingannya. Sindo News, iNews. Mantap. Mantap. Kalah backlink ya Pak ya. Kalah backlink ya Pak ya. Ini kalah backlink. Kalau mau ke ranking 1 ini ya paling nggak ngalahin punyanya Dalam Islam ini, nambah ranking, backlink seperti itu. Backlink masuk SEO apa ya Mas? Off page Pak, off page. Kalau on page ini tadi misalkan menambah internal link, outbound link, kemudian ALT image-nya seperti itu, meta title, meta description-nya seperti itu Pak. Oke. Itu sih Pak untuk kurang lebih untuk audit secara keseluruhan untuk website portal berita, kurang lebih seperti itu. Poin-poin yang yang harus ada banget untuk website portal berita seperti itu. Oke. Ada yang lagi Pak? Untuk speed-nya sudah enak atau gimana itu Mas? Kalau untuk speed mungkin ada di sesi speed sendiri ya Mas ya, Mas Sofal. Iya, untuk audit speed itu ada topik sendiri mungkin. Enggak, bukan minta diaudit. Apa? Coba ya. Enggak usah diaudit. Apa? Enggak usah kan? Maksudnya gimana? Ini udah cukup apa enggak atau perlu gitu aja? Iya. Oke. Kalau untuk mungkin pertimbangan misalkan mau optimasi speed itu ada pengaruhnya ke SEO atau enggak, atau bukan. Bisa gimana? Speednya yang sekarang ini udah cukup apa enggak atau perlu? Jadi salah akses ini nih. Kalau menurut saya udah lumayan sih. Udah aman sih harusnya. Bentar. Nggak usah pakai speed, pakai reel aja. Pakai reel. Jadi aksesnya reel. Aman sih. Buka kontennya. Aman ya. Iya, menurut saya aman sih Pak. Yang penting itu tadi sih kayak internal link sama op-ed-nya lebih dikencengin lagi. Iya.
Itu sih udah Mas, putar okay ALT image itu kita edit sebelum diunggah, atau mungkin dikasih di unggahan itu ketika uploading kan memang ada ALT, ada deskripsi, ada keterangan di situ atau belum? Iya, kalau bisa sih pas sebelum itu naik upload Pak, itu udah ditambahkan dulu Pak. Oh, berarti sebelum itu ya? Iya, jadi kan pas upload gambar itu nanti kan di WordPress-nya kan sudah ada tuh kotakan ALT image, kemudian deskripsinya apa, nah itu langsung diisi aja Pak kayak gitu. Oh, di situ berarti ya? Iya, di situ. Sejauh ini yang punya saya itu sudah memenuhi itu enggak? Sudah memenuhi tadi Pak, bahwasanya pas di SEO Quick ini tidak ada permasalahan di ALT image-nya. Berarti sudah diterapkan seperti itu. Gitu Pak? Iya, sudah. Oke. Ini sebenarnya masih ada waktu 3 menit lagi. Gimana? Mas? Bingung ini apa yang mau ditanyain sudah. Oh ya udah nanti di sesi akhir ya Mas ya. Udah lengkap ya Pak ya. Oh, iya. Oke. Syukurnya sudah lengkap. Dulu. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan di sesi akhir ya. Iya, bisa. Sunarwan Sianturi, saya ulang lagi dari awal. Apakah ada? Sunarwan. Bentar, saya cek partisipan Sunarwan. Ini sebenarnya ada 13 orang sesuai dengan listnya. Takutnya pakai nama yang salah. Oh, enggak. Ini Aleronja pakai 2 ini. Nah, itu mungkin Mas Pak Aleron. Mas Christian dulu. Sesuai ini dulu. Mas Christian. Ya, halo Mas. Menunggu waktu. Oke. Sesuai kesepakatannya Mas ya. Audit your site. Auditin dong gitu ya. Mantap sekali Mas Christian. Iya, mantap. Tadi baru silakan perkenalkan diri dan websitenya secara singkat. Ini sih tadi mau info kok belum dipanggil gitu. Oke, makasih. Iya, kan sesuai itu Mas. Listnya. Soalnya Masnya tadi telat ya. Jadi harusnya tadi ini. Saya telat beberapa menit tadi ya. Oke, thank you. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Christian. Kebetulan saya pemilik dari Fortune Creative Indonesia ya, untuk alamat domainnya sendiri itu fortunecreative.com. Jadi kalau dari kelihatannya di sini, situsnya ini sendiri lebih ke agency sih. Jadi ke jasa ya teman-teman, mas-mas kalian, jasa untuk digital branding sih gitu. Jadi prinsipnya sih membantu bisnis-bisnis kecil untuk digitalisasi. Awalnya itu. Nah, ini urusan SEO ini sebenarnya saya dulu blogger, mas-mas kalian, tapi memang SEO ini kan nggak ada habisnya. Gitu. Memang dari sisi blognya sendiri ini saya jarang sekali update karena segala sesuatu itu masih super hero saya sendiri. Paling kalau memang udah butuh bantuan, saya hire teman-teman ya mempekerjakan orang, tapi berdasarkan project, tidak berdasarkan base salary lah, itu nggak menggaji orang secara penuh. Gitu. Paling ya gimana nih Mas gitu, nanti ya, kira-kira nih apa ini kekurangannya gitu. Untuk temanya sendiri saya pakai Pack Builder sih, Theme Builder itu Divi yang premium punya, gitu. Jadi benar-benar sangat mudah. Paling sisanya saya isi dengan konten-konten aja gitu. Untuk domain sih baru aja nih saya pindahin ke Digawaster. Sebelumnya saya pakai layanan US ya, dari USA, dari ionas.com karena murah begitu. Terus udah mulai mahal, nggak full control juga, udah ganti deh gitu. Kira gitu, terima kasih. Oke, dilanjut. Oke. Yang pertama, ini udah kelihatan banget struktur webnya udah bagus, Mas. Kemudian mungkin ALT image-nya tadi ya, ALT image-nya itu tadi sudah saya cek, mungkin ada beberapa ya yang perlu ditambahkan ALT image-nya. Contohnya ini mungkin bisa ditambahkan ALT image-nya, misalkan Fortune Creative jasa digital branding atau apalah, itu bisa untuk membantu SEO on page-nya ya Pak ya. Kemudian biasanya itu kalau jasa itu nah misalkan ini saya cuplik aja salah satu LP-nya, landing page, jasa buat website Medan. Saya klik. Oke, di sini udah kelihatan ya, Mas pemilik fortunecreative.com. Ini heading H1-nya ya. H1-nya ini
tidak ada seperti itu. Di kasus jasa buat website Medan seperti itu. Nah, mungkin yang ini jasa buat website Medan ini dijadikan H1 seperti itu di buildernya. Seperti itu. Kemudian yang Fortune Creative apa Digital Branding Agency ini bisa dijadikan H2 seperti itu. Jadi kenapa yang H1 itu justru jasa buat website Medan? Karena ini yang mau dibidik kan jasa buat website Medannya seperti itu. Nah, jadi ini dijadikan H1. Kemudian Ultimate-nya udah ada. Oke. Kok di sini ada Google Analytics-nya nggak kedetek? Coba saya pastikan ada apa enggak. Oke, ternyata belum terkoneksi dengan Google Analytics ya, Mas ya. Jadi PR-nya tadi mengkoneksikan Google Analytics, kemudian struktur heading-nya H1 itu wajib ada di tiap landing page seperti itu. Kemudian kita masuk ke blog. Nah, kalau untuk blognya sendiri nih, mohon maaf, ada satu masuk page 1 ya, itu dengan kata kunci pengertian digital branding. Nah, kadang saya bingungnya begitu tuh Mas, urusan untuk buat blog ini. Kadang iseng-iseng malah naik gitu kan. Memang kalau sendiri saya punya blog sendiri sih, christianfreedomance.com. Tapi kalau di situ lumayan ada beberapa. Memang di Fortune ini lebih ke untuk portfolio aja gitu kan. Oh gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan punya artikel yang udah meranking dengan kata kunci yang kurang lebih ada di company profile seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa di dalam artikel tersebut diselipkan satu link ke websitenya yang jasanya itu. Seperti itu. Misalkan tadi artikel Bapak udah meranking dengan kata kunci misalkan ya digital branding seperti itu ya. Di dalam artikel itu intinya kan pengertian digital branding atau apa. Lah kemudian di bawahnya itu diselipkan soft selling. Misalkan Anda membutuhkan jasa digital branding apa-apa, nanti itu dikasih link ke company profile-nya Bapak, yaitu fortunecreative.com, seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung menambah backlink ke website Bapak ini, yang fortunecreative.com, dari website yang artikel Bapak yang ranking tadi, seperti itu. Oke, Mas. Ya, kalau yang pengertian digital branding sendiri sih, artikelnya ada di sini, atau yang paling bawah itu. Paling pertama itu ada di Fortune Creative sih, Mas. Gitu. Memang dari beberapa yang udah saya buat, cuman ini yang naik gitu. Apakah karena target saingannya nggak berat gitu kan? Atau gimana? Paling ini atau ada nggak yang ngaruhnya ke komentar ya? Jujur itu enggak. Kalau ini artikel internal link ya Pak ya, internal link kembali lagi belum ada di sini ya, internal link belum ada di sini. Kemudian misalkan artikel Bapak ini kan seputar branding ya. Nah, saran saya itu bikin satu konten pilar, dalam artian konten pilar itu konten utama yang jadi target. Misalkan digital branding ini ya. Digital branding ini artikel Bapak yang menjadi konten utama. Nah, di dalam konten utamanya Bapak itu ada yang membahas misalkan manfaat digital branding, kemudian contoh-contoh digital branding, itu Bapak buat artikelnya tersendiri, ya kan? Kemudian di dalam konten utamanya yang digital branding ini ada internal link ke artikel-artikel lain yang membahas di dalam konten website Bapak yang membahas seputar digital branding ini, ditambahkan di konten yang utama ini, pengertian dasar digital branding. Seperti itu, Pak. Berarti tapi ini yang relevan ya, Mas? Iya, harus yang relevan seperti itu. Katakanlah branding nih gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Terus pertanyaannya nih, Mas, maaf. Mungkin boleh kali ya dicoba dicek itu pengertian digital branding dari sisi Mas gitu kan. Maksudnya ini artikel pertama kali dibuat loh gitu, dan bahkan mulai dari nol si Fortune Creative ini dibangun. Kenapa bisa langsung naik? Nah, yang membuat saya
pernah saya baca gitu ya. Apa ya, link komentar-komentar yang ditinggalkan oleh orang yang sifatnya kan ini kan mereka kan ada membuat situs web ya untuk form komentarnya kan Mas. Ini jujur itu semua komentar itu saya yang buat semua Mas. Yang ini? Semua itu saya buat semua tapi dari berbeda IP dan itu naik semua, bener. Nggak tahu ini black atau white hat. Kalau saya dari sudut pandang untuk optimasi SEO keseluruhan, untuk komentar ini tidak begitu berpengaruh Pak, seperti itu. Nah, dan kenapa misalkan website baru terus kok langsung banyak langsung bisa meroket ke halaman 1, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, persaingan kata kuncinya itu rendah, seperti itu, tidak terlalu banyak persaingan, seperti itu. Dan yang kedua, di dalam Bapak menulis artikel ini, long tail keyword-nya atau kata kunci yang panjang ya, kata kunci secondary atau kata kunci turunannya, yang misalkan ini kan digital branding 2 kata ya, seperti itu, 2 kata. Nah, ternyata Bapak ini artikelnya meranking juga dengan 3 kata kunci, misalkan pengertian digital branding, kemudian pengertian dasar digital branding. Nah, itu kan lebih dari 2 kata. Nah, ternyata long tail keyword-nya atau yang 3 kata, 4 kata kunci itu meranking seperti itu. Nah, itu otomatis juga bisa artikel Bapak itu bisa langsung ke ranking utama, ke halaman 1 seperti itu. Jadi ada banyak faktor seperti itu, Pak. Dan bahwasanya misalkan kalau saya untuk diminta komentar ya, diminta untuk mengomentari bahwasanya komentar ini bisa mempengaruhi tidak sih? Tidak. Namun komentar ini bisa berpengaruh untuk branding website Bapak atau istilahnya engagement terhadap website Bapak ini aktif seperti itu. Nah, kalau untuk SEO saya pribadi mengatakan tidak ada pengaruhnya seperti itu. Dan misal website baru kok bisa ranking karena yang pertama persaingan kata kuncinya rendah, kemudian ternyata di dalam artikel Bapak long tail keyword-nya atau keyword turunannya itu meranking juga seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Titis. Oke, jadi PR-nya tadi ya koneksi ke Google Analytics dan juga struktur heading-nya. H1, H2 dan seterusnya seperti itu. Harus lengkap. Thank you sebelumnya Mas. Memang dari saya 2013-an main blog, mulai dari blogspot kenal WordPress, masih jadi misteri nih menurut saya SEO ini gimana sih gitu kan. Oke, mungkin lebih ke ini sih Mas Titis, kalau tadi memang kebutuhannya Google Analytics itu kayaknya penting banget nih. Fungsinya sebenarnya apa sih Mas Titis secara umum ya, untuk orang awam lah, katakan anggaplah saya orang awam. Fungsi Google Analytics ini, karena pernah saya coba ulik memang, kayaknya memang hanya menganalisa ya, artinya kayak webmaster nggak sih Mas? Jadi untuk visitor itu dari mana, berapa, untuk yang artikel yang mana, alaman yang mana. Iya, betul sekali. Apalagi website Bapak ini kan jasa bisnis seperti itu. Otomatis harus menyesuaikan dengan kliennya yang masuk ke websitenya Bapak seperti itu. Dan Google Analytics ini juga istilahnya tidak melulu hanya untuk SEO saja, Pak. Nah, ini bisa data-datanya tuh bisa juga membantu Bapak misalkan untuk beriklan. Karena misalkan Bapak ngelihat ternyata sumber user saya ini yang banyak ngunjungin website saya ternyata lebih banyak Jakarta atau Surabaya. Nah, itu bisa Bapak manfaatkan semisal Bapak melakukan Google Ads, iklan di Google seperti itu. Jadi target lokasinya ya Bapak bidik berdasarkan data analytics tadi. Seperti itu. Misalkan di Jakarta atau Surabaya, ya sudah saya beriklan hanya untuk lokasi Jakarta dan Surabaya. Karena berdasarkan data dari analytics ternyata user saya itu banyak traffic masuk dari lokasi Jakarta dan Surabaya, seperti itu Mas. Apalagi misal websitenya tuh bisnis, itu penting banget Pak, seperti itu. Oke Mas Titis. Lalu ketika memang dari sisi SEO-nya sendiri, kalau Mas Titis bilang tadi kan itu lebih ke untuk bahan kita lah ya, ibaratnya bumbu masak tuh ini bumbunya nih, ibaratnya kalau mau ngiklan ya bumbunya itu ada di Google Analytics. Terus tadi kan pakai ini ya, pakai software ya Mas Titis ya, dari apa tuh Ahref atau apa.
kemudian kenapa dikatakan Google Analytics itu cukup penting ya, sehingga pada saat si Porto Creative ini belum dikoneksikan ke Google Analytics, ada ya, tanda seru lah, ibaratnya ini perlu perhatian nih gitu. Iya. Berarti kan ada kaitannya ke SEO, walaupun mungkin nggak besar. Kaitannya apa nih Mas Titis? Sekecil apapun itu mungkin kita boleh tahu nih. Ya itu tadi Mas, apa kayak kemungkinan kata kunci yang meranking di website kita kan ada banyak tuh. Misalkan ternyata ada orang walaupun masuk ke website kita, ada orang searching jasa branding website, sedangkan kita kan nggak ada menu branding website. Nah, sehingga kita bisa berpikiran nih ya, mindset kita bisa berpikiran, oh ya udah kita ngeluncurin satu layanan jasa branding website. Padahal sebelumnya kita nggak ada tuh service jasa branding website seperti itu. Nah, itu mungkin kata kunci yang nggak kita target, tapi orang itu ternyata benar-benar masuk melalui kata kunci itu ke website Bapak, seperti itu. Jadi sehingga bagi pebisnis, terutama yang main SEO dari Google Analytics, dari data Google Analytics itu kebanyakan kata kunci yang potensial, yang sebelumnya kita nggak targetin, tapi si user masuk ke website kita dari kata kunci yang itu, dari kata kunci itu seperti itu. Jadi itu bisa, istilahnya bisa kata kunci, kita bisa nemuin kata kunci potensial di Google Analytics. Oke Mas Titis, berarti lebih ke software yang memang fokus untuk ngasih rekomendasi SEO ini ya, lebih ke ngasih saran nih gitu ya, yang betul. Kita konekin ke Google Analytics, berarti situs Anda ini lebih berpotensial gitu Mas ya. Iya, betul. Benar-benar. Itu sih dan untuk analisanya lebih enak sih Mas. Gitu. Memang yang saya lakukan selama ini ada buat web gitu, khususnya di portfolio ini. Yang paling pertama saya lakukan cuma daftar di Google Webmaster Mas Titis. Ini paling standar banget sih, tapi harusnya sih sangat penting menurut saya. Daftarin langsung verifikasinya kepemilikan properti di Google Webmaster, domain semua saya daftarin tuh, DNS, file unggah itu langsung ke XML itu langsung ke hosting dan lain sebagainya. Baru nanti unggah ini ya sitemap XML-nya dan lain sebagainya. Google Analytics ini benar-benar buta sih Mas. Nggak ngebantu sih pencerahannya gitu. Saya rasa itu sih Mas. Siap. Oke, lanjut ya Mas ya, Mas Christian. Yep. Ini selanjutnya Mas Aleron, ini katanya mic-nya rusak. Oke. Langsung dilanjut. Langsung aja ya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya. Oke, Aleron Jogja. Oke, ini kurang lebih sama kayak yang case-nya bus pariwisata tadi, tour travel. Oke, saya cek dulu dari sisi homepage. Oke, ini udah bagus. Dari sisi homepage-nya, meta title-nya ada, memang spesifik ke paket tur Jogja, paket liburan Jogja, travel agency, paket tur Jogja, ya meta keyword-nya udah ada. Headings-nya juga lengkap. Halo Mas. Oke, ya halo Mas. Oke, ini aku login pakai 2 HP sama laptop Mas. Iya, oke, siap. Oke. Terus kita cek dari sisi misalkan Aleron Jogja. Oke, organic keyword-nya udah meranking 26, kita lihat yang ditargetin apa aja. Paket bulan madu Jogja, paket honeymoon Jogja. Oke, kita cek misalkan random sampling, kita mau analisa kata kunci paket honeymoon Jogja misalkan. Paket honeymoon Jogja. Nah, ternyata di sini ada yang main backlink juga nih, Pak yang pemilik Aleron Jogja nih. Jadi butuh selain optimasi on page, ini juga perlu optimasi off page.
Dalam artian perlu penambahan backlink seperti itu, Pak, supaya bisa meranking dengan kata kunci paket honeymoon Jogja seperti itu. Oke, ya, Mas. Kemudian kita cek nih apa kontennya kompetitor dibanding kontennya kita. Misalkan punyanya Alodiatur kita bandingkan dengan punyanya Bapak. Misalkan nih paket honeymoon Jogja Leron. Nah, ini oke, sebenarnya kalau dari sisi konten ya Pak ya, kalau dari sisi konten websitenya Bapak ini lebih bagus, dalam artian SEO-nya ini harusnya sudah tertata rapi, karena dari sisi kontennya udah oke, kemudian penjelasannya juga lengkap dibandingkan yang Alodiatur. Nah, kenapa Alodiatur menang? Karena itu tadi Pak, karena ada optimasi dari sisi backlink seperti itu. Nah, jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah optimasi page-nya ya Pak ya, dari optimasi backlinknya. Kalau dari sisi kontennya sih sudah memadai seperti itu. Sudah sesuai banget dari kaidah SEO, karena memang SEO ini ada beberapa tahapan ya Pak ya. Mulai dari on page itu di dalam konten halaman websitenya, kemudian ada dari sisi off page dari luar websitenya, yaitu backlink seperti itu. Kalau misalkan kita udah optimasi on page, ternyata masih kalah, berarti kita perlu melakukan langkah selanjutnya nih, yaitu optimasi off page atau backlink seperti itu. Oke, Mas. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi, Pak? Ini udah oke sih. Berarti cuman tinggal backlink Mas ya? Iya, betul sekali. Dan backlinknya diupayakan relevan ya Pak ya, dalam artian linknya harus benar-benar yang membahas spesifik seputar tour travel seperti itu. Iya. Tadi dicek pakai software apa itu Mas ya? Bapak bisa, kalau ini kan berbayar nih Pak, Bapak bisa gratis mungkin pakai apa itu namanya Nailpattern, Ubersuggest Pak. Ubersuggest ini toolsnya free Pak. Toolsnya free, di sini bisa dimanfaatkan. Ini saya kopas di kolom komentar aja ya. Iya. Saya share komentar chat. Oke. Ini monggo dari teman-teman misalkan mau optimasi kata kunci atau riset atau analisa, bisa menggunakan Ubersuggest yang free seperti itu, dan walaupun free itu juga udah recommended banget seperti itu untuk analisa website dan analisa kompetitor seperti itu. Itu Pak, ada yang ditanyakan lagi? Mas, ini kan saya bikin website-nya itu kan dioptimasi di HP ya Mas ya? Iya. Itu kira-kira gimana Mas, untuk harus ada perbaikan lagi apa gimana Mas? Gimana? Ini websitenya memang dibuat untuk versi mobile seperti itu Pak. Iya. Kalau versi mobile sih yang mau dioptimasi ya mobile atau desktop seperti itu ya. Iya. Kalau saya ngelihatnya berdasarkan data dulu Pak. Berdasarkan data dalam artian misalkan kan websitenya Bapak udah terintegrasi dengan Google Analytics ya. Iya. Dari Google Analytics di situ kan kita kelihatan datanya. Ternyata banyak yang mengunjungi kita itu dari mobile seperti itu. Jadi kita optimasi dari sisi tampilannya itu, yang pertama adalah dari sisi mobile dulu Pak. Seperti itu. Oke. Nah, tapi tidak melulu yang desktop ini kita abaikan seperti itu. Yang versi desktop yang bisa dibuka di laptop maupun di notebook ya. Di notebook itu tetap kita optimasi. Cuman yang menjadi titik beratnya atau titik fokusnya itu di mobile seperti itu.
lebih ke prioritas sih Pak, seperti itu. Kalau emang dirasa Bapak banyak traffic dari mobile ya mobile dulu yang dikerjain, baru desktop perlahan kita perbaiki seperti itu. Lebih ke situ sih Pak. Oke. Seperti itu Pak. Oke Mas, nggak apa-apa. Oke. Ya coba untuk backlink gitu Mas. Oke. Kembali Mas Sofal. Sudah Pak Iswantoko? Sudah Mas, sudah. Oke. Nah, saya disable mic-nya ya Pak ya, soalnya agak meresek. Muruh ya. Nah, ini sepertinya yang belum ini sisa Mas Bayur. Ini apa ya websitenya ya? Hah? Bentar, ini ada di partisipan ada Mas Bayur namanya. Yang lainnya udah. Mas Ahmad, Bapak Aleron, Mas Christian, Pak Dian, Mas Dimas. Atau siapa yang belum diaudit tadi? Ini kalau dari partisipan sih ada Mas Bayur sih. Mas Bayur kalau mic-nya rusak atau dari tim aja. Salah satu partisipan nih, salah satu tim. Atau gini aja, yang belum diaudit siapa ya? Yang kelewat tadi? Di chat aja sih Mas. Kalau misal mic-nya rusak. Iya. Nggak ada? Kalau nggak ada saya berarti udah semua ya? Kalau udah semua, saya leave nih. Udah Mas. Udah semua ya? Oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, karena udah semua, mohon untuk mengisi form feedback lagi ya. Karena udah semua, mohon untuk mengisi form feedback. Dan feedback terbaik ini akan saya pilih menjadi peserta di UI UX Audit di Jumat depan. Jadi jadwalnya Jumat depan itu ada UI UX. Oke, masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mau nanya seputar SEO? Monggo. Diaktifkan saja mic-nya. Halo Mas. Diaktifkan saja Mas. Ya, siapa ini? Saya Christian. Oke Mas, silakan. Ini mohon maaf nih agak bawel lagi nih Mas. Saya mau nanya nih Mas. Nih, kalau ada dua pilihan, mana yang lebih penting nih Mas? Optimasi di homepage, katakanlah di website kita, konten pada website ya, informasi dan lain sebagainya, katakanlah di homepage-nya, mana yang lebih penting itu ketimbang adanya artikel Mas, kan gitu. Lalu apakah memang sumber sumber research kunjungan visitor itu hanya benar-benar berasal dari artikel saja? Bagaimana misalnya ada website situs dia nggak punya blog nih, dia nggak punya artikel Mas, dia memang benar-benar mengandalkan ya kompronya doang gitu. Apakah dia juga bisa turut bersaing gitu di kancah persaingan SEO di mesin pencari gitu. Terima kasih Mas. Oke. Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan begini aja Pak, misalkan website Bapak udah punya website company profile nih ya. Website company profile katakanlah tadi jasa digital branding. Nah, misalkan konten Bapak ini homepage-nya jasa digital branding udah meranking seperti itu ya. Sudah meranking otomatis misalkan dilihat nih kalau dari sisi saya yang punya website ya dengan kata kunci jasa digital branding ada berapa banyak sih visitor yang hadir di situ dan yang closing ke kita seperti itu. Istilahnya ini udah ke mindset bisnis ya, ke mindset bisnis dalam artian conversion rate-nya dari kunjungan ini udah oke belum sih seperti itu. Nah, misal kalau kita cuma ngandelin digital branding aja ya dengan kata kunci yang kita bidik company profile aja seperti itu. Kalau misalkan itu udah mencukupi, udah bagus, ya sudah saya selaku pebisnis dan pemilik website tidak akan optimasi yang lainnya lagi, tidak perlu istilahnya ada artikel, tidak perlu optimasi backlink juga seperti itu. Nah, beda hal misalkan kita mau scale up, misalkan kita mau membuka diri nih, misalkan kita nggak hanya
oke, misalkan kita awal dikenal sebagai jasa digital branding, tapi ternyata dari data analytics, dari data source yang manapun itu ada yang berkunjung ke kita itu jasa yang lainnya, entah itu branding website, entah itu branding aplikasi atau apa. Ya, saya selaku pebisnis melihat itu sebagai peluang, seperti itu. Jadi istilahnya kalau misalkan dipilih optimasi homepage maupun artikel, yang mana dulu yang dioptimasi, saya memang lebih optimasi dulu di homepage-nya, seperti itu. Tapi kalau homepage-nya ini belum menang, saya otomatis harus mencari channel yang lainnya. Nah, salah satu channel yang lainnya adalah artikel ini tadi. Nah, artikel ini pun perbedaannya dengan homepage itu, kalau di homepage kan kita nggak bisa istilahnya bebas masukin kata kunci semuanya di homepage. Nah, otomatis kata kunci potensial atau apa ini saya jadikan artikel. Nah, di dalam artikelnya itu ada link ke homepage-nya, seperti itu. Nah, kalau misalkan si artikelnya ini naik, otomatis juga ngebantu ngedongkrak dari kita dari homepage kita, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak sudah puas istilahnya dengan conversion rate seperti itu, dengan traffic yang seperti itu, ya sudah, seperti itu. Tapi kalau Bapak ingin scale up atau segala macam, ini harus optimasi dari sisi yang lainnya. Entah itu dari sisi artikelnya, entah itu dari sisi off-page-nya, entah itu dari sisi ads, seperti itu. Nah, karena secara umum ya, digital marketing itu luas, seperti itu. Misalkan, ini contohnya mengerucut ke SEO ya. SEO ini saja sudah banyak sebenarnya Pak fokusnya. Dari fokus on page, dari fokus on page saja ada on page homepage, misalkan ada on page artikel, seperti itu. Nah, kemudian ada sisi off page lagi, ada sisi optimasi dari off page, backlink, seperti itu. Kemudian ada lagi kalau dari sisi channel lainnya, misalkan ads, seperti itu. Ads pun juga masih banyak lagi. Ada Google Ads, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, seperti itu. Jadi kalau istilahnya kembali lagi ke pertanyaan Bapak, mana yang harus difokusin? Yang harus difokusin adalah homepage-nya dulu. Kalau homepage-nya sudah menang, ya sudah. Kalau misalkan Bapak sudah puas ya, seperti itu. Kalau misalkan Bapak ingin scale up, ya sudah, Bapak bisa menambah ke channel-channel yang lainnya untuk optimasi traffic-nya, atau supaya traffic-nya banyak, supaya conversion rate-nya bagus, supaya closing jasanya banyak, seperti itu, Pak. Oke, siap, Mas Titis. Ini pertanyaan terakhir ya, Mas Titis. Saya pernah dengar nih, ada misteri lah kita bilangnya, Mas Titis ya, kayak kabar simpang siur bahwa ada juga pengaruhnya buat artikel nggak harus bagus-bagus banget, tapi banyak. Itu ada nggak memang kaitannya ke ketika itu bisa ada tidak kaitannya dengan mendominasi situs kita di mesin pencari nih, Mas Titis? Misalnya umumnya kan yang memang bagusnya satu artikel ya strukturnya H1, H2 gitu kan, Mas Titis. Kemudian kata kuncinya ada di beberapa alinea dan lain sebagainya. Itu oke lah. Aturan main yang memang udah aturannya sesuai lalu lintas yang ada gitu kan. Nah, saya pernah dengar buat aja sebanyak-banyaknya. Nggak usah jauh-jauh modelan Tribun nih, Mas Titis. Aduh, kalau ditanya SEO ini apa SEO-nya tuh? Ya kan iklan nutupin tulisan apa segala macam. Tapi kenapa nih gitu? Kenapa nih bisa dia jatuhnya mendominasi? Maka kan timbul pertanyaan, apakah jangan-jangan karena ini orang terlalu banyak artikelnya, jadi memang udah ya rusak nih mesin crawl Google-nya gitu kan. Jadi otomatis akan membaca, merayapi hanya si Tribun aja. Gitu, Mas Titis. Ini agak-agak nyeleneh, tapi jujur jadi pertanyaan besar juga sih, Mas Titis. Thank you. Oke. Artikel berarti ini perbandingan kuantitatif atau kualitatif ya. Untuk yang pertama artikel ya. Kalau saya suruh milih artikel banyak atau sedikit, saya pilih saya ngambil dimensi lain dulu. Artikel banyak dan sedikit ini berkualitas enggak? Kalau artikel sedikit misalkan perbandingannya, kalau artikel sedikit berkualitas dengan artikel banyak berkualitas, saya milih artikel banyak berkualitas. Tapi kalau
dibandingkan artikel sedikit berkualitas dengan artikel banyak nggak berkualitas, saya milih artikel sedikit berkualitas. Seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama, bila perbandingan artikel sedikit kualitas dengan artikel banyak nggak berkualitas, dari segi waktu dan dari segi pengerjaan, otomatis waktu saya misalkan untuk ngebikin artikel banyak tapi nggak berkualitas, ternyata waktunya sama dengan bikin artikel sedikit tapi berkualitas, itu saya lebih milih mengerjakan artikel yang sedikit tapi berkualitas. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, artikel banyak tapi mendominasi, contoh seperti Tribun News. Nah, kalau itu case-nya, itu bisa istilahnya, ini dari paradigma yang lain ya, dalam artian mereka misalkan web-web yang besar itu ya, ternyata artikelnya banyak banget tapi meranking semua. Nah, itu ada faktor lain dari sisi authority website-nya. Website-nya itu sudah memiliki authority bagus atau skornya itu bagus di mata Google. Nah, pasti Mas Tian atau yang lainnya pernah mendengar yang namanya domain authority atau domain rating. Nah, itu pertimbangan si Google ini untuk menempatkan posisi website di ranking berapa, itu salah satunya dari faktor itu, faktor domain authority dan faktor domain rating. Misalkan website kita udah bagus, ya kan, udah bagus, tapi domain authority kita katakanlah 2, dan artikel kita bersaing dengan katakanlah Tribun News atau Merdeka.com atau Tokopedia, yang domain ratingnya atau domain authority-nya katakanlah di atas 60-70, otomatis artikel kita itu kalah nge-ranking, seperti itu. Karena authority website atau domain rating, domain authority itu juga berpengaruh dari sisi optimasi SEO-nya, seperti itu. Nah, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan, jika kita ingin menang di website Google, itu selain kita kontennya juga bagus, itu domain authority atau domain rating, domain score kita itu harus bagus juga, harus tinggi juga, seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya kita harus rajin-rajin rutin membuat artikel, harus rutin optimasi dari sisi on-page, off-page-nya, dan kaidah-kaidah SEO yang lainnya itu bisa kita terapkan, seperti itu. Jadi, nggak menutup kemungkinan artikel kita ini banyak yang ranking juga, seperti itu. As simple as that, seperti itu sih, Mas Tian. Oke, Mas Titus, berarti bisa disimpulkan mitos lah itu, Mas Titus, ya? Iya, kalau saya pribadi mitos. Iya, memang. Iya. Karena ada satu artikel saya itu saingannya Jalan Tikus, Detik.com itu juga bisa menang. padahal nggak ada banyak backlink juga di sana, gitu. Jadi saya masih percaya content is a king sih, kayak gitu. Content is a king, link is queen, seperti itu. Oke, Mas Titis. Ini benar nih, terakhir nih Mas Titis ya. Berarti ada nggak pengaruh kredibilitas sebuah situs? Gimana? Ada tidak pengaruh kredibilitas sebuah situs? Iya, pasti. Terhadap pandangan mesin pencari di Google. Katakan contoh seperti Tokopedia. Anggaplah Tokopedia nih untuk blognya Tokopedia ya Mas Titis dan teman-teman yang lain. Baru tahun nih diterbitkan artikel katakanlah tentang marketplace. Yang dimana sebelumnya artikel yang sama, topik pembahasannya sudah diterbitkan oleh website yang jauh lebih lama nih usianya. Nah, karena memang selama ini Tokopedia dari sisi pemberitaan kan tentu banyak, dan banyak linknya sih harusnya ya, kayak support link, backlink-nya kan Mas. Itu ada nggak ngaruhnya sehingga Tokopedia bisa jauh lebih unggul, sprint itu jauh lebih cepat walaupun dia untuk usianya itu masih seumur jagung ketimbang situs lain nih yang udah lama bahas topik yang sama tapi mungkin nggak terlalu beken, nggak terlalu tren, nggak sering dibahas gitu. Ini benar terakhir Mas Nias. Di situ udah. Makasih. Sangat berpengaruh sih Mas. Dan kenapa tadi kok misalkan itu kan istilahnya artikel kita duluan udah publish, terus website-website besar menulis itu dan meranking seperti itu. Nah ini tinggal kita cek aja artikelnya ada yang beda nggak strukturnya dari kita, apakah struktur kita udah lengkap dibanding mereka, atau mereka ada penambahan struktur dibanding
penambahan struktur konten artikelnya dibanding kita, seperti itu. As simple as that aja sih Mas, kita bandingin artikel kita dengan artikelnya kompetitor, ini ada perubahan nggak sih, seperti itu. Jadi nggak melulu artikel yang diduluin terbit itu bisa terus-terusan menang, tidak. Kalau misalkan intentnya itu ada perubahan, karena kan Google update terus ya Mas ya, dan intent pun atau istilahnya pembahasan dari artikel itu juga lambat laun akan berubah juga, seperti itu. Dan itu juga harus di maintenance dengan optimal juga. Jadi nggak melulu kita, aku nih webnya udah terbit dulu daripada Tokopedia. Nah, selang berapa bulan Tokopedia kok tahu-tahu naik dibanding artikel kita. Apa nih yang berubah? Kita bandingin aja nih dari website yang kita amati kompetitornya, seperti itu. Ada perubahan apa sih dari mereka? Entah dari on page-nya itu dia ganti dia ada penambahan struktur artikelnya, atau dia internal link-nya ada yang ditambahin, apa dia backlink-nya ada yang ditambahin, seperti itu harus di maintenance terus sih. Jadi SEO itu nggak bisa istilahnya kita buat konten sekarang terus langsung naik dan itu terus-terusan gitu. Nah, jadi harus kita pantau seperti itu Mas. Misalkan ada perubahan intent atau perubahan pembahasan di kata kunci, itu harus kita maintenance dengan seksama, seperti itu sih. Itu. Siap Mas Titis, sangat jelas sekali. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Ada Mas Rafiki nih. Yang mana nih? Siapa nih? Nih? Iya Mas Kak. Iya Mas, silakan Mas, monggo. Kan saya bulan-bulan kemarin, sekitar 2 bulan lalu kan habis ganti tema ya Pak ya. Gara-gara kemarin web saya sempat kena malware, gara-gara sempat pakai yang GPL. Mantap sekali. Nulet ya. Akhirnya saya udah di restore tuh, udah diperbaiki, udah dibuang malware-nya. Nah, saya pakai tema baru. Nah, kira-kira untuk crawl SEO-nya gimana caranya optimasi ulang tema website setelah diganti, Pak? Karena yang saya lihat sih Mas, web saya itu tembus ya 8.000 sampai 12.000, tapi down langsung sekarang ratusan, Pak. Kacau ini. Oke. Simple sih, yang pertama submit ulang websitenya di Google Webmaster Tools. Sekarang kan udah diaktifin lagi ya fitur indexingnya. Ada limit itu, tapi. Iya. Cuman paling nggak homepage dan sitemap-nya itu di-recrawl lagi kayak gitu. Sama tadi dianalisa kompetitor juga. Kompetitor yang sebelumnya nggak menang kok bisa menang, itu dari mana dia perbedaannya dengan artikel kita harus kita cek kayak gitu. Biasanya kalau pas kena malware sampai nggak bisa diakses ya Mas ya? Iya. Redirect ya? Redirect ya benar. Nah, buat teman-teman semuanya dimohon jangan pakai nul ya. Jangan pakai nulet klub. Mending pakai yang gratisan banyak. Iya, betul sekali. Oke, mungkin bisa dikasih kesimpulan Tis untuk yang Mas Dimas yang kena nul itu gimana biar websitenya dia nge-ranking lagi dan akhirnya visitornya kembali normal gitu. Yang pertama tadi di-recrawl di indexing ulang dari homepage-nya, kemudian sitemap XML-nya juga di-submit ulang sitemap-nya, dan yang terakhir mau tidak mau harus analisa satu persatu artikel yang down itu apa, kemudian dicek juga kompetitornya ini melakukan perubahan apa, baru dianalisa seperti itu. Itu kalau udah dilakuin kayak gitu, itu udah pasti bakalan stabil lagi sih Mas kayak gitu. Mungkin artikelnya bisa dimulai dari konten yang dulunya banyak view-nya. Bisa dimulai dari situ ya Tis ya. Ya, betul sekali. Dicek dulu satu persatu. Ya, oke siap Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. GPL Club ini ya. Iya, nulet klub ya. Bukan GPL sih, bukan license-nya sih. Yang di malware. Bukan. Iya, malware. Ada masalah. Iya.
ada lagi buat teman-teman, ini masih ada waktu 8 menit. Oh ya, jangan lupa isi feedback ya. Siapa Rafiki, ini? Mas Rafiki. Oke, siap Mas. Monggo. Ngomongin backlink itu bisa dibangun dari subdomain atau enggak ya? Soalnya kan sekarang kami Mata Madura itu bikin website lagi dari subdomain kayak jatimmatamadura.com gitu. Sementara domain matajatim.id yang kami pakai itu kami forward ke jatim.matamadura.com. Bisa pakai backlink dari itu enggak? Kalau itu namanya internal link jatuhnya Pak, karena masih di satu domain. Iya, masih di satu domain yang sama seperti itu. Iya. Jadi definisi backlink itu link kita itu didapat dari link yang lainnya yang di luar domain kita seperti itu. Jadi backlink itu meskipun mau pakai subdomain itu hitungannya tetap satu domain ya? Tetap satu domain. Satu website ya istilahnya. Iya. Oke. Nah, kalau jadi bukan cuma subdirectory aja ya Mas ya? Iya, betul. Nggak cuma subdirectory aja. Misalkan blog.bukalapak.com terus diarahin ke bukalapak.com ya tetap kebacanya bukalapak.com. Oke. Nah, yang lain nih Mas pertanyaannya. Kalau usia domain itu pengaruh nggak ke persaingan kata kunci atau optimasi? Oke. Kalau faktor umur domain ya, kalau dari saya pribadi berpengaruh Pak, berpengaruh seperti itu. Cuman itu nggak melulu jaminan kita menang terus karena usia web domain atau website kita itu lama seperti itu. Itu bisa dikalahkan dengan website yang usianya tidak terlalu lama tapi terus di maintenance, terus dioptimasi, itu pasti bisa mengalahkan yang aged domain ini tadi atau domain yang udah berumur tapi optimasinya ala kadarnya atau apa itu bisa dikalahkan sih Pak kayak gitu. Oke. Nah, kecuali ada lagi Mas. Kalau domainnya itu berumur terus optimasinya juga bagus, nah itu sulit dikalahkan itu. Seperti itu. Ada kasus lagi nih Mas. Jadi beberapa bulan ini website kami itu di pencarian kata kunci daerah, misalnya Sumeneb itu di Google, kemudian kita klik berita itu sekarang jarang muncul, kalaupun muncul itu misalnya ada di page 3 depan, biasanya itu dipenuhi oleh apa ya? Sebelumnya kita pasti 1, 2, 3 atau setidaknya 1 daerah makalah itu pasti ada di page 1 meskipun tidak di 1. Jadi gini kayak yang Mas Dimas tadi, awalnya yang Mata Madura itu di satu kata kunci itu masuk di page 1, tapi akhir-akhir ini ada di page 3 itu karena apa? Dan gimana cara naik lagi itu sih? Gitu ya Mas ya? Iya, semacam itu. Berarti mau tidak mau kita harus cek kompetitor sih Pak, kayak gitu. Cek kompetitor ini melakukan perubahan apa dari sisi kontennya, entah itu on page, entah itu off page, kita analisa juga seperti itu. Nah, kemudian kita bandingkan, oh ternyata kita kurangnya di sini, ya sudah kita perbaiki, atau kita istilahnya kita samakan dulu lah dengan website kompetitor yang udah naik kayak gitu, baru kita optimasi yang lainnya. Pertama, cek kompetitor, entah itu dari struktur artikelnya, entah itu dari on page-nya, entah itu dari off page-nya. Kemudian dari hasil analisa itu baru tuh kita ketemu action plan-nya selanjutnya. Oh, ternyata kita kurangnya di on page nih. Mereka menambahkan konten artikel pembahasan ini. Nah, baru kita di artikel kita perbaiki. Kita tambahkan pembahasan seperti itu. Nah, ternyata masih belum naik lagi nih. Ternyata si kompetitor ini nambah link, internal link. Ya sudah, kita tambahkan internal link yang relevan. Oh, ternyata masih belum naik lagi nih. Kita cek backlink. Oh, ternyata backlink-nya nambah nih kompetitor. Ya udah, kita nambah backlink. Seperti itu, Pak. Nambah backlink itu yang susah ya. Lagi. Saya tidak terlalu paham soal pemakaian kata kunci, Mas. Jadi kebetulan saya kan pakai EOS itu.
Gimana ya? Intinya kalau mau pakai SEO yang di kata kuncinya itu yang utama ya Pak ya, yang di dashboard yang pertama di UAS SEO-nya itu ditulis aja kata kuncinya, kemudian di meta title sama meta deskripsinya itu kata kuncinya juga harus ada di situ sih kayak gitu. Kurang lebih penerapan di SEO UAS tools-nya seperti itu. Sama kalau bisa di dalam artikelnya ada kata kunci yang mau dibidik seperti itu. Pengulangan kata kunci di Alenia itu sangat berpengaruh. Tidak berpengaruh, tapi alangkah lebih baiknya kata kunci itu kata kunci tersebut ada di dalam artikel, namun pemunculan kata kunci itu harus disesuaikan dengan konteks, Pak. Istilahnya kita itu membuat konten seakan-akan kita itu sebagai pembaca seperti itu. Kalau misalkan kita ngulangin terus kata kuncinya di tiap alinea kok kita ngebacanya kurang sreg, ya sudah jangan ditampilkan di artikel di alinea tersebut seperti itu. Jadi lebih ke ada kata kuncinya di dalam alinea tersebut berdasarkan konteks seperti itu, Pak. Kalau konteksnya dirasa bagus, ya kita munculkan kata kunci tersebut seperti itu. Karena SEO artikel itu seakan-akan kita itu sebagai pembaca, kita si pembuat konten itu harus memposisikan sebagai pembaca seperti itu. Karena konten SEO itu konten untuk pembaca, bukan konten untuk robot yang nyari kata kunci tersebut seperti itu. Oke, udah jam 4 nih. Udah saya akhiri. Nah, sebelum saya akhiri katanya tadi mau ngasih itu list SEO checklist. Oh iya, bentar. Tadi ada tak share di kamu juga tuh. Lali aku. Bentar. Mas Sofal. Jangan salah kopas loh. Enggak, Mas. Sebentar. No, aku nemu. Ini udah nih. Ya udah. Nah, itu. Nah, itu apa itu? Bisa dijelaskan? Ya itu linknya. Yo apa? Maksudnya tentang apa itu? Ini ini satu checklist ya. Checklist step by step, misalkan teman-teman mau optimasi SEO secara teknikal seperti itu. Dan juga misalkan yang membidik kata kunci kayak website tadi Mata Madura ini berfungsi banget untuk checklist ini udah dilakukan apa belum sih kayak gitu. Lebih ke panduan checklist yang harus dilakukan seperti itu, Mas Sofal. Oke, terima kasih Tis. Siap. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke, mungkin terakhir Tis bisa kasih tips dan triknya gimana sih cara membangun website yang SEO friendly atau lainnya lah, mungkin gimana? Monggo. Tips membangun website yang SEO friendly. Yang pertama, kita harus paham dulu kata kunci yang mau dibidik. Seperti misalkan tadi jasa digital branding ya sudah kita fokus di situ. Kemudian konten-konten yang ada di website tersebut itu harus relevan dengan apa yang kita bidik. Seperti itu. Dan yang kedua, optimasi SEO. Optimasi SEO ini ada optimasi SEO on page, ada optimasi SEO off page. Nah, kemudian setelah kita melakukan optimasi, itu ada lagi langkah selanjutnya, yaitu maintenance website. Nah, maintenance website ini bisa kita cek, misalkan artikel saya buat ini belum naik nih, otomatis harus kita maintenance. Entah itu kita cek kompetitor, ada perubahan dari sisi on page atau off page, seperti itu. Intinya SEO itu berproses, seperti itu. Jadi, nggak bisa 1 bulan kita bikin, terus bulan itu kita bisa panen, seperti itu. Jadi harus terus-terusan step by step-nya itu harus dilakukan. Dan juga bermain SEO ini jangan pantang menyerah sih kayak gitu. Karena SEO ini kita harus mau tidak mau kita harus ngikutin algoritmanya si Google. Kalau algoritmanya Google berubah, kita harus ngikutin algoritma tersebut supaya website kita bisa tetap berranking di Google. Seperti itu, Mas Sofal. Siap, terima kasih.
Siap. Oke, sebelum saya tutup, ini saya record ya. Nanti buat teman-teman yang siapa tahu butuh, bisa request di email. Kemungkinan Senin atau Selasa, maksimal Selasa lah. Saya kirim kalau ada yang request. Soalnya cari wifi-an dulu lah. Ini pakai hotspot. Oke, terima kasih buat teman-teman semua udah hadir di program Audit Yourself topik SEO audit, dan jangan lupa untuk mengisi form feedback. Saya ingatkan terus tentang program Audit Yourself topik SEO audit yang ini. Nah, mungkin dari sana bisa di-floorkan kurang apa nih agar kedepannya saya bisa memperbaikinya. Betul. Dan untuk feedback terbaik bisa mengikuti topik UI UX audit, yaitu nanti mengaudit dari sisi UI, tampilan, layout, atau user experience-nya gimana. Formatnya sama kayak gini, ada password-passwordnya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Titis. Sudah memberikan share ilmunya lah kepada kita. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah. Siap.